Oke, kita masuk ke pertemuan 4 sesi 3. Nah, pada pertemuan 4 sesi 3 kali ini kita akan ngebahas tentang kolom dan nanti akan ngebahas tentang row. Nah, sama seperti di web juga bahwa di Flutter atau di pemrograman Dart ada juga yang namanya tadi container, ada kolom, ada row, ada style juga sama. Nah, sekarang kita akan membuat kolom di dalam kontainer. Nah, yang ini kita bisa save ya tadi. Kemudian kita berikan saja komentar. Kita beri komentar dari, kita lihat turunannya, oh sampai scaffold. Nah, berarti di sini kita bisa enter. Ini kita bisa berikan komentar, kita save seperti ini, sudah hilang. Scaffoldnya kita enter. Sesi 3, kolom dan row. Nah, sama kita akan menyisipkan di dalam body. Di dalam body tadi awalnya kita akan menyisipkan kolom di dalam kontainer. Berarti kita buat dulu kontainer. Setelah kita buat kontainer, kita baru kasih turunan atau anak, karena kita buat kolom yang artinya tidak jamak, kita menggunakan child kontainer, kemudian kita buat turunannya child, kita buat kolom. Nah, di mana kolom tersebut kita buat turunan lagi, anak tapi jamak, kita menggunakan children. Jadi kalau children itu kita bisa menyisipkan lebih dari satu widget. Nah, misal kita akan memberikan teks ya pada kolom tersebut. Nah, karena lebih dari satu widget, kita harus menggunakan mengetikkan widget di sini. Nanti ada kurung siku, baru kita sisipkan teks. Baru kita masukkan string. Oke, ini kita kasih koma. Nah, dia sudah muncul ya, pertemuan 4 mobile computing. Kemudian coba kita langsung enter lagi, kita beri beberapa paste di sini. Atau teman-teman mau nyoba menggunakan icon. Nah, sudah muncul. Jadi dengan menggunakan perbedaannya ya antara child dan children itu, ketika menggunakan child itu turunannya tidak jamak atau anaknya tidak jamak. Ketika menggunakan children kita bisa memberikan lebih dari satu widget, jadi jamak. Nah, kalau bisa dilihat di sini ketika kita membuat kolom, secara default nanti dia akan membuat seperti rata tengah.
Nah, misal di pertemuan 4, mobil computingnya ini saya agak sedikit hapus. Nah, jadi dia langsung defaultnya adalah membuat seperti rata tengah atau center. Nah, kemudian untuk membuat kolom tersebut menjadi warna, jadi kita bisa memberikan penerapan warna pada kontainer. Nah, penerapan warna pada kontainer misalkan color, kita beri color. Nah, saat kita beri penerapan warna pada kontainer, bisa dilihat berbeda seperti tadi yang di awal di sesi 2. Kalau di sesi 2, teman-teman ketika ada penambahan berupa icon, ya di dalam turunan, nanti dia akan membuat kontainernya mengikuti sesuai dengan isi yang ada di dalam kontainer. Nah, karena menggunakan kolom, kita menerapkan kolom di dalam kontainer, saat kita menggunakan kontainer dan kita default menjadi warna atau kita beri warna, bisa terlihat di sini, kolom akan mengeblok keseluruhan dari atas sampai bawah. Nah, itu secara default. Nah, untuk pengaturannya, teman-teman bisa menggunakan height seperti ini. Misal, kita tambahkan height untuk mengatur eh, jarak atau tinggi dari kontainer tersebut. Misalkan kita mengatur menjadi 400 pixel. Nah, nanti jaraknya akan teratur seperti itu. Ataupun teman-teman juga bisa langsung mengeditnya menggunakan style yang ada di kolom tersebut. Style yang ada di kolom, misalkan teman-teman kita masuk ke turunan ya, berarti child, kolom. Nah, kita sisipkan di sini. Ketika menggunakan kolom bisa dilihat key-nya adalah main axis elegant, main axis alignment atau main axis size atau cross axis. Nah, kita coba misalkan main axis. Kita ketikkan di sini main axis. Size dulu. Kemudian kita mau ketik apa lagi sih? Tipenya adalah main axis lagi. Berarti kita ketikkan main axis, kita menggunakan yang max. Saat kita menggunakan max, otomatis langsung full sampai bawah. Secara default tadi, ketika kita menggunakan min, nah dia sesuai dengan batas eh, turunan yang tadi kita ketik. Terakhir kita ketikkan ada di icon. Nah, ini kita rubah jadi dulu ya menjadi max, jadi biar secara default. Nah, kemudian setelah jadi max, kita coba menggunakan main alignment-nya. Kita coba space row. Nah, ketika space row nanti dia akan memberikan spasi pada atau memberikan jarak pada setiap teks atau icon. Nah, bisa kalian coba misalkan space row atau space between. Nanti jaraknya pasti akan berubah. Nah, pasti ada perubahan. Kemudian coba start. Nah, start itu langsung di atas. Kemudian kita coba end. Nah, end itu langsung posisinya akan dipindahkan ke bawah. Nah, kemudian setelah ini ada juga yang namanya cross axis alignment. Nah, ketika cross axis alignment, misalkan ini kita tadi saja menggunakan space row ya, jadi biar ada jaraknya. Nah, space row, kemudian kita coba gunakan cross. Nah, isinya apa? Nah, kita menggunakan cross, misalkan kita start.
Nah, nanti dia akan ketika menggunakan cross adalah tulisannya dimulai dari depan atau rata kiri, kemudian N itu rata kanan, close center berarti rata tengah. Nah, biar bagus misalkan kita menggunakan star saja. Nah, itu penerapan kolom pada kontainer. Nah, sekarang gimana penerapan baris pada kontainer? Nah, penerapannya kita bisa berikan komentar dulu di sini dari kolom ya sampai kolom. Kita save dulu coba. Oke, sudah. Nah, baru kita buat lagi di row. Nah, yang membedakan kalau kolom itu sebenarnya adalah kolom ya, kalau di Excel. Jadi berpindahnya harusnya ke samping, tapi kalau di Flutter ini ketika kita menggunakan kolom nanti dia setiap ada perubahan atau penambahan konten dia akan berpindahnya ke bawah. Kalau row sebaliknya akan bergesernya ke samping. Nah, penerapannya sama misalkan kita menggunakan child ya, karena kita akan menyisipkan row di dalam kontainer. Childnya kita beri row. Nah, setelah kita beli row, kita sisipkan lagi di sini misalkan children. Kita akan menyisipkan beberapa widget. Widgetnya bisa kita copy saja dari sini. Nah, kalau dilihat ya, karena tulisannya terlalu panjang, kita buat saja menjadi icon-icon saja, jangan berupa teks. Kita kopikan saja dari pertemuan. Tulisan teksnya kita ubah menjadi icon saja. Nah, tidak muat tadi tulisannya. Nah, kalau dilihat saat kita menggunakan row yang berbeda, kalau row itu kan artinya baris, tapi kalau di sini ketika kita menambahkan row di dalam anak, berarti dia dalam satu baris kita menyisipkan beberapa icon. Di sini ada 5 icon. Berarti nanti dia akan bergeser ke samping terus. Nah, kalian juga bisa menggabungkan antara row dan kolom. Contoh penggabungannya, misal fieldnya masih row ya, berarti kita buat baru, kemudian di sini kita enter, bisa kita beri komentar dulu. Nah, setelah kita berikan komentar, kita buat baru di sini, misalkan tadi kita buat child. Childnya sama, menggunakan row, kita akan memadukan row dengan kolom, misalkan kita buat row. Nah, setelah kita buat row, kita buat anakannya atau turunannya, kita buat jamak menggunakan children tadi. Jangan lupa ketika kita membuat anakan, karena jamak kita sisipkan tadi widget kurung siku ya. Nah, anakannya children kita buat kolom. Nah, di mana anakannya? Misal kita mau menyisipkan beberapa teks lah. Contoh, misal saya mau menyisipkan ikonnya misalkan alarm. Size-nya saya coba misalkan 30. Kemudian warnanya saya coba ganti. Nah, setelah icon, karena kita menggunakan anakannya jamak, children tadi, kita bisa menambahkan selain icon, kita juga bisa menambahkan yang lain.
Jangan lupa ya diberi koma setelah icon di sini. Kita bisa menerapkan misalkan teksnya misalkan kita buat menjadi alarm. Nah, seperti ini. Nah, contoh lagi misalkan, oh saya mau membuat penggabungannya antara baris dan kolom, tapi kontainernya tidak begitu besar. Nah, sekarang kita tinggal atur saja height kontainernya. Nah, kalian untuk mengatur height kontainernya bisa menambahkan di sini, kemudian kita ketikkan, atau kita bisa menggunakan di kolom, mana kolom kita tambahkan main axis size-nya pakai yang min. Jadi kita bisa menerapkan perpaduan antara baris dan kolom dan baris dan kontainer. Atau mau dicoba lagi, oh saya akan mau menambahkan padding. Nah, kalian silakan menambahkan padding. Misalkan kalian mau menambahkan padding di sini, padding menambahkannya di body, tambahkan add insert, kemudian kita all saja menjadi 20. Kemudian kita tambahkan satu lagi margin biar cakep, margin add insert all lagi, misalkan 10. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, kiranya pertemuan kita cukup sampai di sini. Di pertemuan 4 tadi kita ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1 kita ngebahas tentang X-bar, sesi 2 kita ngebahas tentang body dan kontainer, ada margin padding. Di sesi 3 kita ngebahas tentang kolom dan row. Terima kasih, kita masuk ke sesi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.